Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Muhammad Ramdhani di sekolahmr.com. Video kali ini kita akan masuk ke bab 3 karena kemarin kita sudah beres di bab 2 yaitu tentang himpunan. Kita masuk ke bab 3 yaitu bab 3 bentuk aljabar. Teman-teman kalau yang sudah tahu bentuk aljabar, kita akan belajarnya hanya intronya saja, jadi nggak terlalu sulit, kalian juga pasti bisa. Intronya yang pertama gini, misal saya punya dua buah bulatan, jadi ini dua lingkaran aja ya, atau dua bulat sama aja. Kemudian ada satu lagi, saya punya satu kotak. Kita akan mengenal dulu apa itu aljabar. Nah teman-teman, kalau kita menggabungkan dua bulatan ini dengan satu kotak, jadi seperti ini, dua bulatan ditambah satu kotak. Nah kita pasti nulisnya pasti dua bulat ditambah satu kotak. Nah ini dalam verbalnya terlalu panjang, maka kita akan menggunakan materi aljabar. Aljabar itu apa? Contohnya seperti ini. Misal si bulatan ini kita misalkan jadi X, jadi bulat ini kita misalkan jadi X, dan si kotak tidak dikasih huruf. Jadi bisa saja kita tulis 2x ditambah 1. Nah ini 2x tambah 1 merupakan salah satu dari bentuk aljabar. Teman-teman, misal saya punya, lanjut aja, misal saya punya 3 bulatan, kemudian ditambah satu kotak, 2 kotak aja lah, 4 lebih baik kayaknya, saya pelin-pelan, dan satu segitiga. Teman-teman kalau kita tulis pasti panjang, pasti nulisnya seperti ini, 3 bulat ditambah 4 kotak ditambah satu segitiga. Itu terlalu panjang, kita bisa misalkan aja si ini itu sebagai X, ini sebagai Y, dan ini tidak dikasih variabel. Jadi cara penulisannya seperti ini, 3x ditambah 4y ditambah 1. Ini menandakan bahwa 3 itu x-nya itu sebagai bulatan, dan 4y di mana y-nya itu adalah kotak, dan 1 tidak memiliki huruf, maka dia disebut segitiga. Ini adalah contoh dari aljabar. Supaya teman-teman tahu aja, aljabar itu ditemukan oleh agar teman-teman tahu aja, jadi aljabar itu ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Saya tulis saja dulu, ditemukan oleh Muhammad Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah ini jadi namanya, ditemukan pada tahun 700, kalau nggak salah 780 sampai 850. Kita biasa dalam matematika itu biasa memanggilnya al-Khawarizmi supaya gampang, jadi ngambil akhirnya saja. Jadi Muhammad bin Musa al-Khawarizmi menemukan sebuah bentuk aljabar. Ini adalah bentuknya 3x tambah 4y ditambah 1 oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kita lanjut aja. Sebagai permulaan, kita misal punya tadi itu 3x tambah 4y ditambah 1. Nah teman-teman, kita akan belajar yang pertama adalah suku atau suku aljabar. Biasanya kalau
kalau di matematika nanti kita akan belajar suku aljabar. Suku dari aljabar ini itu saya tulis saja, kalau suku nggak enak aljabar. Jadi suku dari aljabar ini itu ada 3. Yang pertama ini 3x dipisahkan oleh operasi bilangan 3x, 4y, dan 1. Jadi sukunya ada 3x, 4y, dan 1. Jadi sukunya ada 3. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang variabel. Ini sangat penting sekali. Apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah huruf yang ada di dalam satu aljabar. Jadi ini dalam satu aljabar ini kita punya variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah hurufnya itu adalah yang pertama ada x, yang kedua ada y. Jadi hurufnya itu ada x dan ada y. Cuman ada 2. Satu tidak memiliki huruf, jadi dia tidak punya variabel. Semoga jelas. Kita lanjut aja. Setelah variabel saya punya koefisien. Teman-teman, apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Jadi misalkan kita punya x, kan variabelnya x. Nah, ada angka kan di depannya. Angkanya itu berapa? Kita punya y itu di depan angkanya itu berapa? Kalau dari kasus ini kita punya angkanya itu 3. Jadi koefisien x adalah 3 dan koefisien y adalah 4. Ini yang disebut koefisien atau angka yang di depan variabel. Satu lagi teman-teman, yang namanya adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang biasanya itu dia ada di akhir, tapi beberapa kasus dia punya di tengah. Jadi kita pisahkan seperti ini. Konstanta itu tidak memiliki variabel karena variabelnya xy, ini xy. Sedangkan yang tidak punya variabel adalah satu ini, positif 1. Maka konstantanya itu adalah ini karena tidak memiliki variabel. Jadi konstantanya 1. Semoga jelas. Kalian bisa rewind aja video ini kalau kurang paham. Terima kasih di intro dari bentuk aljabar. Sampai jumpa di video berikutnya.